Selamat pagi. Di video ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Sitorus dengan NIM 230101020112 dengan kelas SI 403 dengan prodi PJJ Sistem Informasi. Di sini saya menggunakan tools Tableau Public yang berbentuk desktop sudah saya download dan install. Kemudian saya mengambil dataset dari Kaggle. Di sini kita bisa mencari dataset yang kita inginkan. Sebelumnya saya sudah mendownload dataset yang ingin saya analisis. Oke. Di sini saya akan mengimpor file dataset yang sudah saya ambil dari Kaggle. Di sini saya pilih text file. Nah, saya memilih dataset Superstore. Saya open. Maka akan tampil tampilan seperti ini yang di mana dataset Superstore saya terdiri dari beberapa field, kategori, city, region, kategori city, sampai ke sales progress. Oke, di sini saya akan membuat 3 worksheet karena saya akan melakukan 3 visualisasi data. Di sini saya akan membuat visualisasi data berupa sales trend pada Superstore. Di sheet kedua saya akan membuat top sales, ya top penjualan pada produk berdasarkan subkategori. Dan di sheet ketiga saya membuat profit ya berbentuk pie chart berdasarkan kategori produk. Oke, kita ke sales trend. Di sini saya akan membuat sales trend. Saya akan mendrag and drop sales ke row. Maka akan tampil seperti ini. Untuk membuat tren penjualan, saya memerlukan order date. Saya akan mendrag and drop order date ke kolom. Maka akan tampil seperti ini. Untuk membuat tampilannya lebih menarik, saya akan mengklik entire view. Nah, di sini saya ingin memilih warna biru terang. Saya memilih marknya yang ini. Nah, untuk memperjelas berapa nilai dari penjualan setiap tahun, saya mengklik label. Saya pilih show marks label. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Maka akan tampil sales trend dalam bentuk line chart. Oke, selanjutnya kita ke top sales berdasarkan subkategori. Di sini saya akan
drag and drop sales ke kolom. Kemudian saya memilih subkategori ke rows ya. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian saya entire view supaya tampilannya full. Kemudian supaya tampilannya menarik, saya mendrag and drop cells di color. Maka akan tampil tampilan seperti ini ya, dimana ini terdapat indikator warna. Semakin warna birunya semakin gelap ya, maka penjualan semakin lebih besar. Semakin berwarna terang birunya, penjualan semakin sedikit ya. Di sini supaya tampilannya lebih rapi, saya akan mensortir. Di sini terdapat icon untuk mensortir secara ascending dan secara descending. Saya memilih sortir secara descending. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya saya mengklik label untuk menampilkan detail dari sales pada setiap subkategori. Selanjutnya ke sheet yang ketiga, saya ingin membuat pie chart ya. Di sini saya memilih kategori ya, dimana kategori terdiri dari 3 bagian. Kalau saya membuat subkategori ya, kita bisa lihat ada banyak ya subkategori, sehingga untuk pie chart subkategori tidaklah cocok ya. Untuk itu saya memilih kategori untuk membuat pie chartnya. Ini saya remove. Selanjutnya ya, saya memilih profit. Saya drag and drop ya kolom. Nah, ini masih berbentuk bar chart ya. Di sini saya ingin membuat dalam bentuk pie chart. Saya klik show me ya. Di sini saya pilih pie chart, maka akan tampil seperti ini. Untuk mempercantik tampilannya, kita pilih entire view. Kemudian kita klik label ya, show marks label ya, maka akan tampil nilai dari profit setiap kategori. Saya ingin membuat nilai dari setiap kategori ya, profit kategori ini dalam bentuk persen. Maka saya mengklik sum profit, quick table calculation, saya memilih percent of total. Maka akan tampil nilai dari profit berdasarkan persen ya, dalam bentuk persen. Nah, untuk itu saya ingin membuat dashboard ya. Selanjutnya saya ingin membuat dashboard untuk menampilkan ketiga visualisasi data yang sudah saya buat. Di sini saya ingin membuat warna dari dashboardnya berwarna biru. Oke. Selanjutnya saya ingin membuat dashboard ini penuh. Saya akan menambahkan sini ya. Saya menambahkan ke samping, begitu juga. Oke. Selanjutnya saya akan membuat title dari dashboard saya ini, yaitu dashboard sales
superstore. Kemudian saya memilih ukuran 24. Kemudian saya memilih font. Misalnya saya pilih Swiss 721, saya bold ya. Kemudian saya pilih rata tengah. Kemudian oke. Maka akan tampil seperti ini. Saya lebarkan. Saya letakkan di tengah sini. Oke. Saya naikkan ke atas. Oke. Selanjutnya saya akan memasukkan chart yang sudah saya buat tadi ya. Ada slash trend, top slash subkategori, profit. Caranya dengan mendouble klik pada setiap sheet ya. Ini dia slash trend. Saya akan rapikan dulu tampilannya. Saya lebarkan. Saya naikkan ke atas sedikit. Oke. Kemudian saya mendouble klik pada top subkategori. Oke, akan tampil seperti ini. Saya akan merapikan tampilannya. Oke. Di sini saya akan buat tampilannya agar terlihat lebih jelas ya. Saya tarik sampai ke bawah. Oke. Ini ada legend ya untuk menampilkan indikator warna berdasarkan jumlah salesnya. Ini saya hapus karena di sini sudah jelas. Kemudian untuk sheet selanjutnya profit ya berdasarkan kategori, kita double klik. Oke. Akan tampil tampilan seperti ini. Kita rapikan, kita tarik. Kemudian ini adalah legend ya. Ini jumlah dari nilai profit ya. Ini legend, keterangan warna. Oke. Maka sudah tampil dashboard dari Superstore. Oke. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari visualisasi data yang telah saya lakukan ya. Oke. Yang pertama sales trend ya. Di sini sales trend yang terjadi di Superstore berdasarkan tahun 2019 sampai 2020. Di sini kita bisa melihat bahwa penjualan dari tahun 2019 ke 2020 itu menurun, walaupun tidak signifikan turunnya. Kemudian dari 2020 ke 2021 naik signifikan ya. Kemudian sales pada tahun 2021 ke 2022 naik lagi dengan signifikan. Selanjutnya pada top sales subkategori. Di sini kita bisa melihat top penjualan
berdasarkan subkategori. Di sini menampilkan bahwa phone adalah top sales dari subkategori, disusul dengan chairs, disusul dengan storage, dan kita juga bisa melihat subkategori penjualan terendah itu ada di subkategori fastener. Dan selanjutnya di sini terdapat sheet profit kategori ya. Di sini kita bisa melihat pie chart dari profit berdasarkan kategori. Kita bisa melihat teknologi memiliki profit yang lebih besar dibanding office supplies dan furniture, di mana teknologi memiliki profit 50,79%, disusul oleh office supplies yaitu 42,77%, dan kemudian furniture 6,44% ya. Paling sedikit nilainya ya, di sini bisa kita lihat profitnya yang paling kecil. Ini adalah jumlah keseluruhan dari profit. Demikianlah presentasi saya pada UTS mata kuliah Business Intelligence. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.